Halo, selamat pagi semuanya. Kembali lagi kita di materi pelajaran marketing dengan sub pokok bahasan kita hari ini adalah tentang targeting atau pasar sasaran. Sebelumnya kita sudah belajar tentang segmentasi pasar. Segmentasi pasar itu adalah pengelompokan pasar dari pasar yang heterogen menjadi pasar yang homogen. Pola-pola segmen kemarin kita sudah bahas. Sekarang kita akan bahas tentang targeting. Mari kita perhatikan pengertian dari targeting tersebut. Menurut para ahli, bahwa definisi targeting itu yang pertama Gegan dan Grant tahun 2008. Dia mengatakan bahwa targeting itu adalah proses mengevaluasi, segmentasi, dan memfokuskan strategi pemasaran pada suatu negara, provinsi, atau kelompok orang yang memiliki potensi untuk memberikan respon. Jadi Grant ini berkata bahwa targeting itu adalah proses evaluasi terhadap sebuah segmen dan memfokuskan terhadap satu strategi terhadap satu wilayah, apakah itu provinsi atau negara atau daerah tertentu. Sedangkan menurut Kotler dan Armstrong 2008 berkata bahwa targeting itu adalah sekelompok pembeli atau buyers yang memiliki kebutuhan atau karakteristik yang sama yang menjadi tujuan promosi perusahaan. Jadi kesimpulannya bahwa targeting itu adalah sasaran dari sebuah segmen yang akan kita tuju. Ya, apakah itu berdasarkan usia, berdasarkan tempat tinggal, berdasarkan pendapatan. Jadi tergantung daripada segmen yang kita buat. Pola-pola target marketing. Ada beberapa pola target marketing. Yang pertama single segmen konsentrasi, yaitu perusahaan hanya memilih satu segmen saja. Mereka fokus ke satu segmen saja. Dan apabila terjadi masalah, perusahaan akan mengalami kerugian yang sangat besar karena tidak ada segmen yang lain untuk menopang perusahaan tersebut. Salah satu contoh perusahaan Ajinomoto yang pernah mengalami kerugian di mana perusahaan ini diisukan memiliki enzim babi, sehingga banyak konsumen tidak mau mengkonsumsi Ajinomoto, sehingga perusahaan Ajinomoto mengalami kerugian. Tidak ada segmen yang lain yang bisa membantu karena perusahaan ini hanya bergerak di satu segmen saja, satu produk saja yang mereka produksi. Yang kedua adalah selective spesialis. Perusahaan memiliki beberapa segmen yang diseleksi. Bisa jadi segmen di sini tidak satu produk atau tidak produk yang saling bersinergi. Contoh misalnya perusahaan transportasi dengan perusahaan pertanian, ya. Perusahaan ini tidak ada saling berhubungan, tapi bisa saja perusahaan itu bisa saling berhubungan. Dan apabila suatu saat ada satu segmen yang mengalami kerugian, sehingga segmen yang lain bisa menopang perusahaan tersebut. Jadi saling mendukung. Kelemahannya adalah perusahaan mengalami kesulitan dalam bidang pendanaan dan juga dalam bidang penguasaan, sehingga kualitas daripada produk yang kita tawarkan kadang tidak bisa bersaing dengan produk orang lain. Yang ketiga adalah produk spesialis. Produk spesialis adalah perusahaan berkonsentrasi membuat produk khusus atau tertentu. Melalui cara ini, perusahaan membangun reputasi yang kuat di produk yang spesifik. Namun risikonya tetap ada, yaitu apabila terjadi kekurangan bahan untuk membuat produknya. Oke, kita lanjutkan. Selain tadi kita belajar tentang pola, ada pertimbangan-pertimbangan lain di dalam memilih segmen. Yang pertama adalah pilihan etika atas pasar sasaran. Dalam hal ini, perusahaan harus memiliki etika. Jangan hanya
menguntungkan perusahaan itu sendiri. Apakah produk yang kita berikan kepada segmen ini berbahaya atau tidak. Ada banyak perusahaan yang tidak mau tahu dengan segmen yang dituju. Yang penting perusahaannya untung. Ini hal sangat berbahaya sekali. Jadi diminta kepada seluruh pengusaha untuk memiliki etika tanggung jawab moral terhadap produk yang diberikan kepada segmen yang dituju. Jangan hanya melihat untungnya saja. Yang kedua adalah intelerasi dan segmen super, yaitu sekumpulan segmen yang memiliki kesamaan dapat dieksploitasi. Sehingga perusahaan akan bijaksana jika memilih segmen super daripada segmen di dalam segmen super. Artinya di sini adalah di antara segmen-segmen yang kita pilih, mana segmen yang paling super. Kita bisa mengeksploitasi atau bisa kita menutup satu segmen dan kita pilih satu segmen yang super saja. Di mana segmen yang super ini akan yang memberikan keuntungan. Dan yang ketiga adalah rencana serangan segmen per segmen. Pesaing tidak boleh tahu terhadap segmen yang sedang kita tuju. Makanya diminta kepada perusahaan untuk memiliki satu tanggung jawab moral. Seluruh SDM yang ada, jangan ada yang membocorkan rahasia perusahaan kita kepada perusahaan yang lain. Karena hal itu sangat berbahaya. Benar-benar diminta satu komitmen yang tinggi dari semua SDM daripada perusahaan tersebut. Dan yang keempat adalah kerjasama antar segmen. Kerjasama antar segmen adalah untuk mengelola segmen adalah kerjasama antar SDM di dalam perusahaan untuk membangun bisnis segmen perusahaan. Jadi seluruh SDM yang ada di perusahaan tersebut memiliki satu tanggung jawab, memiliki kerjasama untuk memajukan perusahaan tersebut. Sekarang kita lanjutkan tentang strategi melakukan targeting. Ada 3 strategi umum yang dapat menyeleksi pasar sasaran. Yang pertama, mass market strategi, strategi penetapan sasaran yang sama, di mana di sini perusahaan memilih satu strategi marketnya itu undifferentiated marketing, yaitu tidak ada pembedaan antara produk yang dia pilih dengan produk orang lain. Jadi di sini mass market strategi adalah menciptakan satu produk kepada banyak orang. Ya, menciptakan satu produk untuk banyak orang. Misalnya perusahaan batik, ya. Perusahaan batik memproduksi pakaian jadi, mereka tidak ukur lagi konsumennya, mereka tidak ukur lagi pemakai daripada batik tersebut, tetapi perusahaan batik ini menggunakan standar SLM ya untuk ukuran pakaian. Mereka memproduksi secara besar-besaran ya, sistem kodian, lalu mereka jual ke pasar dengan harga yang sangat murah ya. Jadi di sini perusahaan memproduksi secara besar-besaran dengan harga yang sangat murah. Itu namanya mass market strategi. Contohnya tadi perusahaan batik yang memproduksi batik untuk masyarakat banyak. Jadi nggak heran kalau kamu beli baju batik di pasar Ramayana, lalu kamu pakai, lalu kamu pergi ke satu kondangan atau pergi kamu ke satu tempat, ketemu dengan orang memakai baju yang sama, warna yang sama. Ya, kita nggak usah heran seperti itu. Karena kita membeli baju dengan produk kodian, jadi diproduksi secara banyak. Yang kedua adalah niche market strategi, strategi penetapan ceruk pasar. Yaitu strategi lakukan dengan menargetkan upaya pemasaran pada satu atau lebih segmen. Tujuan strategi ini adalah menghindari pesaing langsung yang berada di segmen yang lebih besar. Misalnya, pendirian supermarket dengan skala kecil di wilayah perumahan atau penduduk. Jadi di sini adalah niche market, membuat pasar yang lebih kecil lagi. Ya, membuat pasar yang lebih kecil, jangkauan yang lebih kecil. Tadi membuat produk untuk jangkauan yang lebih besar. Yang ketiga adalah concentrated marketing,
yaitu strategi penetapan sasaran yang terkonsentrasi. Strategi pertumbuhan pasar ini diterapkan oleh perusahaan kecil untuk menghindari konfrontasi langsung dengan perusahaan besar. Penerapan strategi ini membutuhkan departemen riset dan pengembangan handal dan kemampuan pemasaran untuk mengidentifikasi serta mengembangkan dan memperkenalkan keistimewaan produk kepada sasaran pasar yang dituju. Yaitu di mana di sini perusahaan kecil membuat produknya berbeda dengan perusahaan yang diproduksi dengan skala besar. Biasanya seperti tukang jahit atau seorang desainer mendesain produknya bukan untuk orang banyak, tapi untuk orang-orang tertentu. Pesanan, dia sistem pesanan. Jadi orang datang dipesan, dibuatkan. Jadi produk yang digunakan ini tidak untuk orang yang banyak, tapi hanya untuk orang-orang tertentu saja. Tentu dalam hal ini harganya pun akan jauh lebih mahal daripada produk mass market strategi. Yang terakhir dari materi kita ini adalah tentang manfaat targeting. Untuk apa sih dibuat target ini? Yang pertama, mengembangkan posisi produk dan strategi bauran pemasaran. Ya, untuk kita bisa mengembangkan posisi produk kita di dalam strategi bauran pemasaran. Kita tahu posisi produk kita di pasar itu kayak apa. Contoh seperti Rinso, Daya, Surf, Bom. Kamu tahu posisi Rinso itu di mana? Posisi Surf itu di mana? Jadi dengan adanya segmentasi kita tahu posisi produk kita itu di pasaran itu menduduki posisi yang bagaimana. Yang kedua, memudahkan penyesuaian produk yang di pasar dan strategi bauran pemasaran yang dijalankan. Harga yang tepat, saluran distribusi yang efektif, promosi yang tepat dengan target pasar yang tepat. Dengan adanya target, kita lebih gampang untuk membuat harga, membuat promosinya. Contoh, jika segmenmu adalah anak-anak, tentu kamu akan memilih promosi yang sesuai dengan dunianya anak-anak. Tentu harganya pun harus harga anak-anak. Janganlah pula kebutuhan anak-anak dengan harga yang sangat mahal sekali. Dan kamu pun bisa mendistribusikan produk ini daerah-daerah apa saja. Kalau kebutuhan anak-anak biasanya di kantin sekolah itu dijual seperti itu ya. Dan yang berikutnya adalah membidik peluang pasarnya lebih luas. Hal ini penting saat memasarkan produk baru. Jadi dengan adanya target kita bisa membidik pasar yang lebih luas. Yang keempat, memanfaatkan sumber daya perusahaan yang terbatas seefisien dan seefektif mungkin. Dengan adanya target pasar, kita bisa menghemat. Karena kita tahu siapa pasar kita, siapa pengkonsumsi pasar kita, dari golongan mana konsumen kita. Jadi kita tidak ada namanya kerugian yang lebih besar. Kita bisa menghemat biaya yang kita punya. Dan yang terakhir, mengantisipasi persaingan. Dengan adanya target pasar, kita bisa mengantisipasi saingan yang kita hadapi. Di akhir kata, saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Tetaplah semangat, jangan menyerah. Sesulit apapun yang sedang kita hadapi, tekunlah belajar. Saya tahu kamu banyak kesulitan, sama dengan ibu juga mengalami kesulitan. Tapi mari kita bersama-sama menghadapi kesulitan ini. Sekali lagi saya selalu menasihatkan supaya kamu tetaplah di rumah. Kalau kamu memang tidak ada pekerjaan yang begitu penting di luar, tetap jaga jarak, tetap menggunakan masker, cuci tangan selalu, sanitizer sediakan. Bahwa pandemi ini bukan hal yang mudah, tetapi sebenarnya apabila kita bisa menjaga diri, kita akan lebih tercover kesehatan kita. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya dan selamat siang.